Good morning, everybody. Happy New Year. Happy New Year. How are you all today? And good morning to those that are watching online as well. Happy New Year. It's so amazing that it's already 2022. How amazing is our God Almighty, who has brought us into this new year with everything that's happened in the last year, in the last couple years. With all that's going on in the world, we just thank God. We're just so grateful. We're just so grateful, Lord God, for your love, your mercy, your deliverance, your protection. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. We know, Lord, that nothing can stand against you, Lord. And we're here, Lord. We want to declare that you are our God, our King. We want to worship you, Lord, with all that we have, Father, to give you praise, to give you glory, to give you thanks with a thankful heart, Lord. We just want to glorify you. We just want to worship you in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Let's lift our voices. Let's lift our hearts towards the heavens as we worship God, our Lord, our Majesty. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own. His anthem raised. So we exalt you, God. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty,
Jesus. Oh, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Glory to the King of Kings. Let's give Him praise. Let's give Him praise. We exalt You in the highest, Jesus. Oh, Jesus. Be glorified in this place, Lord God. There is no other God but You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Lord Jesus. It's amazing, Father, once again, Lord God, that we can be here in this place, Lord God. It's because of Your grace. It's because of Your mercy, Lord, that we can be standing here, Lord God, in this place, Lord, to worship You, Lord God, that we can still have church, Lord God, in the midst of all this chaos, in the midst of this pandemic, Lord, that we can still be here to worship You, Lord, because we know that we trust in You. We have faith in You, Lord. Our hope is in You, Lord. We know, Father, that You are our deliverer through every circumstance we might be facing in our life, Lord God. And we just give You praise. We give You glory because You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Nothing can stand against You, Lord God. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Father. We give You all the glory. We give You all the praise. Once again, let's just give Him glory and let's give Him praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen. It's so good to see everyone. Once again, Happy New Year. Maybe you can just wave to the person next to you or wave to the person in front of you and just say, Happy New Year, Happy New Year. And you know, in this new year, you know what? Everything God has done for us, He's brought us into this new year. Let us rejoice. Let us rejoice. Let us be glad. This is the day that the Lord has made. This is the day that we can rejoice and be glad because we are standing here. We are alive. We're breathing. Thank You, Jesus. Let's rejoice. Rejoice in the Lord always. Hallelujah. Clap your hands with me. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Come on. Rejoice. Rejoice. And again I say rejoice. 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 And again I say rejoice. Rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. 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 And again I say rejoice. 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 And again I say rejoice. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice.
rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. 'Cause this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Now, church, I know you all know this song. We learned this song in Sunday school, is that right? Yes, I think all of us know it. This song is probably sung in many different languages. So let's try this again with a bit more energy, okay? Ready? Come on, I need your help, Sunday school kids. All right. All right. This is the day. Come on. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. 'Cause this is the day. This is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, let's give him a shout of praise. We rejoice in you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Truly, Lord, we rejoice in this day, Lord, that you have made, Lord God, because we know, Lord, we don't take for granted each and every day that we wake up in the morning, Lord, that we can be here, that we can be alive in this place. And Father God, we know, Lord God, that the year that's passed, all the chaos, all the changes that has been happening, the uncertainty, Lord, we know that, we're in a pandemic and it's still going, Lord God, but we know that one thing is for sure. Your love, your mercy, your kindness, you, Lord, are unwavering. You, Lord, are faithful in every situation, in every circumstance that we might be facing, Lord. We know and we are so grateful, Lord, that whatever has happened in like last year, Lord, you've ushered us into the new year, Lord God, that you still give us breath of life, Lord. Let us not take that for granted, Lord. Lord Jesus, we're just so thankful and honored and so grateful, Lord God, once again, Lord, that we can be standing here. We just want to exalt you, Lord, in the highest, Lord. We want to exalt you, Lord, for who you are, Lord. We want to exalt you because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. We want to exalt you, Lord, because we love you, Lord. And we want to exalt you, Lord, because we know that you love us, Lord. We want to exalt you, Lord, for your faithfulness, Lord. We want to exalt you for your deliverance. We want to exalt you for everything that you have provided for us, Lord God. We want to exalt you in the highest, Lord. We want to exalt you for every prayer that you have answered. We want to exalt you for every prayer that is still in waiting. We exalt you, Lord, in the highest, Lord, because you deserve the highest praise, Lord God. We know, Lord, that we can trust in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee.
all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt you, Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. And I exalt thee. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, with hands lifted towards the heavens, sing, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee.
We give you all the glory. We exalt you in the highest. There's none like you, my God. We give you praise. We give you glory. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, be glorified in this place. Oh, we worship you, Jesus. Oh, Hosanna in the highest. Hallelujah, hallelujah. Oh, God, sweet Jesus. What a beautiful name. Powerful name of Jesus. Exalt you in this place. Thank you, Jesus. Before we hear your word, Lord, we want to ask all the Sunday school children to come to the front so that Opa can pray for you. Invite you all, come to the front. Let's sing this again as they come to the front. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Let's pray for our next generation. Exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. Oh, Lord, we exalt you, Jesus. I exalt thee. Oh, Lord. Oh, exalt you, Jesus. Oh, there is no other God but you. Oh, Jesus. We bless your name, Almighty God. Hallelujah. Oh, glorify, magnify. You're the King of majesty. Oh, we love you, love you. Oh, Jesus. We exalt you. We exalt you. There's no one
Father. Thank you Lord. Terima kasih untuk pagi yang baik. Di awal tahun 2022. Kami boleh datang kepadamu sebagai family, sebagai keluarga Allah. Tuhan, meskipun saat ini kami boleh melihat banyak saudara kami, keluarga kami yang sakit, yang sedang dalam isolation, yang ada dalam close contact isolation juga Tuhan. Kami bersama-sama merendahkan hati pada pagi hari ini untuk membawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami tahu rencana-Mu dahsyat, luar biasa untuk setiap kami. Dan kami yakin, kami percaya tidak ada satu roh, satu kekuatan, satu sakit penyakit bukan yang akan bisa menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan di luar kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami tetap ingat firman-Mu, 1000 boleh rebah sebelah kiri kami, 10.000 sebelah kanan kami. Tapi kalau Tuhan tidak membuat kami rebah, kami tidak akan pernah rebah. Thank you Father, thank you Lord Jesus. Ini ucapan syukur kami pada pagi hari ini, biar pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengar kesaksian daripada anak-anak-Mu. Kami ingin menelanjangi pekerjaan iblis pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat declaration, testimoni anak-anak-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa kami memang benar menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang care kepada kami, Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kami. Kami dapat rasakan Your presence is here right now. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Mari Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu untuk bisa bangkit, untuk bisa menceritakan, untuk bisa mengabarkan, untuk bisa mendeklar Tuhan kesaksian-kesaksian yang hidup sepanjang hari-hari yang sudah mereka lewati selama 2021 dan hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Supaya di dalam 2022 yang sedang kami masuki ini, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang juga untuk seorang our sister, selamat datang, Tuhan memberkati. Dan saudara, pada pagi hari ini kita lihat banyak sekali bangku yang kosong. Ya, memang hari-hari ini ya semua struggle, saudara. Ya, teman-teman saya beberapa kita meeting hamba Tuhan katakan, bagaimana Pak Yongki setelah jalan selama civic theater masih tetap konsel buka, kita tetap berjalan gitu. Jadi akhirnya ya sebagian tetap jalan, dan sebagian karena banyak yang kena cases juga dari pelayan-pelayannya, jadi sebagian juga tutup saudara. Tapi kita mengucap syukur, kita pagi hari ini kita ada sama-sama, seberapa banyak kita yang ada, ya karena kita tahu banyak sekali ya keluarga kita, saudara kita ya di samping yang holiday, tapi juga ada banyak yang harus stay home karena close contact dan lain sebagainya. Yang ada juga yang sakit beberapa, kemarin pun saya juga nggak bisa datang. Tapi it's okay ya, kita mengalir saja. Yang penting do not be fear, do not be afraid. Jangan takut, don't worry about apapun juga. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan kita jatuh, kita tergeledak, kita tidak akan pernah tergeledak saudara. Hidup kita bukan ditentukan oleh sakit penyakit, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, seperti yang saya janjikan kemarin, kita mau mendengarkan sudah banyak aja kita yang hadir yang mau menyaksikan cinta Tuhan atau memberikan kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Saya persilakan untuk sebentar bisa naik. Jadi hari ini memang setiap tahun selalu kita adakan seperti itu, akhir tahun dan awal tahun kita buka ruang kesaksian untuk bisa kita declare kepada Tuhan dari apa yang kita saksikan supaya Tuhan juga dengar, dan juga yang penting juga roh-roh penguasa-penguasa di udara juga dengar bahwa kita adalah orang-orang yang selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam pagar Tuhan, orang yang selalu direncanakan oleh Tuhan untuk satu tujuan maksud yang baik, sehingga itu perlu kita declare saudara. Nah, kesaksian saudara seperti biasa saya selalu beritahukan,
Apa yang akan menjadi kesaksian kita? Kalau kesaksian kita, Tuhan itu baik, langsung Tuhan baik. Apanya yang baik, tinggal diceritakan. Jadi bukan sayanya yang baik, tapi Tuhannya yang baik. Tuhan itu penuh kasih. Apa kasih Tuhan? Itu yang kita ceritakan. Tuhan mengasihi kita, bla 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 bla. Tuhan itu dahsyat. Apa kedahsyatan Tuhan? Nah, saudara, kesaksian kita mulai dengan Tuhan dulu. Ya, oke, siapa yang mau duluan? Please come up. Oh, yang people mau duluan. Oke. Ratna, Gary mau duluan. Yang people dulu, biar. Oke. Setelah itu Frida mungkin. Nathan, are you ready? Shalom. I just want to make it quick. Praise God, He's always good. I guess this year, or last year, was probably challenging time for all of us. But I just want to, take this opportunity to say that God is always good. I'm not, I guess, embarrassed or ashamed to say that, last year was not the most, I guess, spiritual year for me, in terms of, my Christian life. And, it's I guess my own challenges maybe from, lockdown or whatever it is. But to whoever's listening, who's feeling they might be in the same situation, or I don't know, maybe you might relate to me. God is good and He doesn't change, and He's always there for you. Doesn't matter, if you feel like you're at the lowest point or the highest point. If you turn to Him, He'll always be there for you. And I just want to thank the Lord that, my family's safe, I'm safe, Frida's safe, no one's sick to the point where, they have to go to hospital or anything like that. I also want to thank the Lord that, this year there were a few challenges with work, but praise the Lord now, like I found a job where, they allow me to work from home, which is like the new thing now. So everything kind of fell into place, and sometimes you think about it and you're just like, okay, like, what did I do to deserve this? But, you know that you constantly remind yourself that, God is good, and, none of these things happen for no reason. He always takes care of you. And I think it's important to remember that, with all these blessings, it is Him who's working in the background. And I don't take any of it for granted. Like I said, this year, I didn't do much. Obviously, I tried. We have our Zoom meetings, and there's only so much that we can do during lockdown, and obviously it was all new to us. But regarding those situations, and there were times where back in the past I used to serve Him more, I guess. And I think this year I kind of just took a little bit of a break because, as you know, I was working at Woolies as well on Sunday, and I just didn't want to mix it up. I had to leave church early sometimes for a shift or this or that, and I know deep down in my heart I just didn't want to get mixed up. So I was just like, okay, maybe I'll just focus on one thing. But even with that decision, even with, me being lazy, being a human being, I was still blessed. And, it just
really shows how much He cares for us when we need Him. And yeah, whoever's whoever might be in the same position, if you feel like you're not good enough, let me tell you, it doesn't matter what you think. He's always going to accept you for who you are. And I guess that mentality and that thought of Him always being there has helped me, throughout last year. So bring on 2022. This COVID stuff is the new normal now, and I know it's like the same thing over and over again. Like, this is the new normal. This is the new normal. But it's not going to go anywhere. And I've started to kind of accept that fact. But not only that, it's just like, work from home, checking in, the antigen test now, COVID test, you're lining up like 8 hours just to get a result. Despite all of that, just, don't forget about the positive things. Remember family, friends, spend time with your loved ones. And yeah, don't forget to pray, and don't worry, He's always there. Doesn't matter, if you feel like you're at the lowest point, He's always there. But I guess that's all I wanted to share. So yeah, thank you, God, for 2021. Praise the Lord. Anyone next? Shalom semuanya. Tuhan tuh baik dan luar biasa buat keluarga aku, keluarga ya. Kira-kira waktu berapa bulan yang lalu ya, pas lockdown kita nggak kerja, dan juga ya emang Tuhan baik dah, Tuhan izinkan semua itu terjadi buat keluarga aku dan juga Wanto. Waktu itu kita aku ke lockdown tuh kerjaan pabrik tuh nggak kerja lagi kitanya. Terus Wanto juga nggak kerja. Ya, tapi terus aku dapat bulan September aku dapat kerjaan, baru training. Ceritanya tuh baru training, terus delivery, biasanya nggak pernah delivery makanan kan, pizza gitu kan. Ini Tuhan kasih itu kerjaan, tuh udah seneng lah gitu kan. Training, aku Wanto. Pokoknya Tuhan tuh luar biasa banget deh gitu. Aku udah training, aku ngajak Samuel, Wanto bilang, Dek, Sam ngajak ikut Mami katanya. Soal Mami itu kalau takutnya nggak dapat parkirnya aja masih berantakan katanya gitu kan. Ya, Tuhan izinkan semua ini, aku dapat kerjaan, training, Wanto dapat diajak temen kerja. Ya udah, terus baru hari training tuh tiba-tiba tuh kita bareng-bareng sama pulang pas hari jam 9 ya. Pulang itu Wanto tiba-tiba masuk ke rumah tuh menggigil gitu. Kok panas dingin, selimutnya yang tebel banget tuh masih gak mempan. Terus aku sama si Samuel tuh nungguin sampai gak tidur gitu kan. Beberapa hari, besok kerja, ya udah Sam kamu besok sekolah, katanya bilang gitu. Enggak Mami jagain Dedi katanya gitu. Dedi gak bisa tidur katanya. Ya udah kita bertiga, satu kamar tuh bertiga. Jadi satu ranjang bertiga. Jadi Wanto di tengah, kita samping gini sambil deket Wanto gitu. Udah Tuhan masa gak mungkin lah ini kita COVID gitu kan. Tapi ya Tuhan izinkan semua kan. Emang Tuhan dahsyat, Tuhan gak pernah ninggalin keluarga aku sama sekeluarga ya kan. Udah itu aku udah nyoba Dad aku besok kerja. Ya udah tapi sore, tapi gak ada full semua ke Lesmana katanya. Ya udah ke Lesmana ngeresep full. Ya udah pagi-pagi jam 7 kita ke sono. Aku bilang ke Lesmana katanya. Habis udah dipanggil si Lesmana ngomong, "Kamu udah pernah tes belum?" "Belum." Saya bilang gitu. "Oh nggak bisa, balik katanya gitu. "Balik tes dulu." Katanya udah. Ya udah aku langsung tes. Gitu. Hari Jumatnya itu kan Kamis, Jumat
Jumat tuh dapat resultnya hasilnya aku negatif. Tapi sorenya Wanto positif. Aduh Tuhan, aku belum siap Tuhan, aku kalau ditinggal Wanto, saya bilang gitu kan. Belum siap, aku sendirian tuh nggak siap kalau ditinggal Wanto, mati tuh aku nggak siap gitu kan. Soalnya udah pikiran bahwa positif kan. Udah gitu, aduh Tuhan aku nggak sanggup deh Tuhan. Kalau kayak begini sendirian, aku bilang ngadepin kayak gini sendirian nggak sanggup, saya bilang gitu. Terus Samuel, Mami positif Mami. Samuel sama aku nangis, soalnya emang kita tuh nggak sanggup kalau ditinggal Wanto gitu kan maksudnya. Kalau Wanto, soalnya udah pernah kayak gitu, Wanto udah bilang positif, jadi takut sendiri kan kitanya. Tapi udah ada saya gini, Tuhan udah kalau Tuhan izinkan ini ya Tuhan gak dikasih kekuatan aku bilang gitu. Tapi aku nggak sanggup, aku bilang belum siap ditinggal Wanto, saya bilang gitu. Ya, terus habis itu ceritanya udah, ya Tuhan aku juga baru dapat kerja, saya bilang gitu. Dapat kerja masa izin gak kerja gitu baru berapa hari gitu. Tapi Tuhan ya izinkan semua itu, Tuhan ngasih kekuatan aku gitu. Itu udah Sam, kita doa aja gitu. Tuhan izinkan ini kita terjadi, semua ini terjadi buat kita, saya bilang gitu. Ya Mami katanya gitu, supaya itu Dedi juga cepat sembuh, saya bilang gitu. Habis itu berapa hari tuh Wanto gak bisa tidur juga. Terus polisi datang, pokoknya tiap saat tuh diteleponin terus. Padahal kalau biasanya nomor yang gak aku kenal tuh gak pernah aku angkat. Gitu. Udah aku coba gitu, polisi begitu. Dari polisi terus dari hospital cerita nyariin kita. Ya. Kamu satu dalam rumah itu ada berapa orang? 3 katanya. Kamu harus tes katanya gitu. Aku di dalam hati aku kan udah negatif, tapi sama udah kita tes lagi positif dua-duanya. Aduh Tuhan, ya ampun Tuhan, masa nggak udah semua, tapi yang parah tuh Wanto. Udah berapa hari dia katanya nggak bisa tidur, gitu. Terus jalan tuh kayak napasnya sesak. Baru kayak padahal ini kamar tidur sama kamar mandi begitu tuh nggak jauh kan. Rasa, gitu udah Tuhan, kayaknya udah gimana gitu kan. Terus dikasihin kayak sama hospital tuh yang finger itu ya. Terus print finger itu tambah turun, drop terus gitu. Aku ngomong, Om gimana kalau drop Om, Wanto oksigennya. Saya bilang napasnya juga sesak gitu. Udah kalau lebih baik panggil ambulan, bilang gitu. Tapi kejadiannya tuh terus dia takut panggil ambulan, enggak, aku masih kuat katanya gitu. Aduh Tuhan harus gimana? Terus Mas Samuel bilang, udah panggil, Dad, mending panggil ambulan deh, saya bilang gitu. Udah ambulan, udah datang, udah dipasangin semuanya. Aduh Tuhan, aku masih gini. Tuhan, aku belum sanggup Tuhan kalau ditinggal Wanto lagi, saya bilang gitu kan. Masih belum sanggup Tuhan, aku ngadepin semua ini, aku ngomong gitu. Tapi untungnya aku telepon sama yang adiknya bosnya ini. Oh nggak apa-apa Bu, katanya gitu. Ya udah. Terus ternyata 2 minggu isolasi, udah 2 minggu isolasi. Terus akhirnya aku sampai ngomong, ya yang tahu cuma keluarga Om ya. Jadi Pipi ya sama Devi sama Roy itu kirim makanan buat kita dalam 2 minggu itu kita udah kayak orang stres banget gitu. Aku ngelihat Wanto dari kamar, dia kamar sendiri, kita berdua sama Samuel di kamar sendiri, ngeliatin Wanto nggak bisa tidur gitu dari belakang gitu. Tuhan, berapa lama lagi Wanto sampai bisa kayak normal lagi gitu kan, soal sesak napas gitu. Dipanggil ambulan tuh udah semua tuh, udah alat-alatnya udah semuanya gitu. Sampai napasnya udah kayak ya gimana gitu kan, kayak udah kayak nggak sanggup lagi aku ngelihatnya dia tuh kayak begitu gitu kan. Udah dibawa ke rumah sakit tuh udah, aduh ya Tuhan, aku ngomong nggak sanggup lagi, aku ngomong gitu. Tapi Tuhan ngasih kekuatan aku, sering dengerin yang Jekin Close itu ya, ngasih YouTube-nya dia gitu. Terus Om juga sama Tante ngasih kekuatan juga gitu. Tuhan izinkan semua ini terjadi gitu, ya udah. Tapi ya puji Tuhan juga pas itu lockdown banget gitu kan, gak dapat kerja gitu ya.
kita ada stres juga, udah aduh ya ampun gimana gitu, mau bayar rent juga gitu kan. Untungnya yang punya rumah tuh baik banget Bang, udah nenek kakek gitu kan. Dulu waktu pertama yang pertama ada COVID tuh kita sebulan gak dikasih bayar. Dan juga kita ngomong, Nek kita kita berdua gak kerja, saya bilang gitu. Ya udah minggu depannya kita doubling, nggak usah bayar katanya gitu. Asal kita mau bayar nggak usah katanya. Minggu depan bayar nggak usah lagi katanya gitu. Yuk sampai 3 minggu. Kita kan sama gak enak juga ya kan, maksudnya sama anaknya. Soalnya kan yang pegang sekarang kan anaknya, dulu kan kakeknya yang pegang sekarang. Jadi kita nggak enak, Nek udah kita bayar aja katanya gitu. Ya, nggak usah kamu, aku ngeliat kerja kalau Tuhan nggak izinkan, kalau Tuhan nggak kalau Tuhan gak campur tangan buat nenek ini tetap terima aja kan. Kalau kita nggak kerja tetap terima aja uang rentnya gitu kan. Tapi Tuhan baik banget, Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu. Tapi aduh nggak bisa ngomong lagi. Tuhan terlalu baik buat keluarga aku gitu loh. Tuhan nggak pernah ninggalin aku, dan juga dari kesehatan aku juga semua sampai kerjaan yang delivery ini juga tiba-tiba yang kerja itu, nih Bu anaknya mau kerja nggak katanya gitu. Oh mau, saya bilang si Sam gitu. Oh ya boleh tuh Bu, tapi bikin TOEFL-nya aja katanya. Sementara yang bikin TOEFL-nya libur nggak kerja katanya. Udah ya nggak apa-apa deh, saya bilang gitu. 1 hari aja ya udah nggak apa-apa aku bilang. Berapa bulan Bu mau anaknya mau kerja panjang gak beberapa hari? Oh mau, boleh aku bilang gitu. Akhirnya dikasih 4 hari gitu kan. Udah, padahal gak kepikiran kalau Samuel tuh dapat kerjaan juga gitu kan sama aku gitu. Emang Tuhan gak pernah ninggalin gitu kan. Sampai ngomong, kalau apa-apa Bu mau kerja gak Bu? Oh ya mau deh. Tapi ke City dulu ya Bu ya. Aduh ke City kan kalau driving kan udah keder banget gitu, stres kalau soal belok sana belok sini gak boleh sini gitu kan. Tapi ambil pizzanya di Cliff dulu ya Bu. Ya kata saya bilang gitu. Habis itu sampai nyasar mau gak dapat parkir. Samuel, Sam kamu udah tunggu sini 5 menit, kami kasihin emergency ya, saya bilang gitu. Tapi Tuhan aku nggak tahu Tuhan daerah City kalau masalah parkir, saya bilang gitu. Tuhan kasih supaya aku gak kena book juga gitu kan. Kalau kena book kan sama aja 1 hari udah habis kan gitu booknya. Tapi Tuhan baik izinkan tuh kayaknya suruh belok ke kiri gitu. Ada parkir 1, pas ada 1 parkir. Cuma 10 menit gitu. Ya aku nih Sam kamu tunggu sini, mami delivery dulu. Saya bilang gitu. Tuhan terima kasih Tuhan dapat parkir, saya bilang gitu kan. Kalau bayar kan mahal juga kan. Saya pikir gitu kan. Aduh Tuhan ya ampun, Tuhan dahsyat banget walaupun masalah parkir pun Tuhan perhitungin gitu kan. Aku dapat parkir gitu. Akhirnya juga semua ini emang aduh nggak bisa ngomong deh. Pokoknya Tuhan dahsyat, Tuhan baik, Tuhan semuanya deh sampainya. Segala-galanya buat aku gitu kan. Sampai sekarang ini aku masih kerja. Minggu kemarin tuh sampai dikasih 7 hari kerja. Minggu depan juga kasih 7 hari kerja saya. Aduh Tuhan sampai aku nggak kepikirin 7 hari kerja itu tuh nggak kepikiran sampai mah kamu nggak ada libur saya bilang gitu, masuk aja deh Tuhan izinkan semua ini, apalagi pas public holiday double pay yang saya bilang gitu kan. Double pay lumayan saya bilang gitu. Oh ya udah katanya, tapi kamu nggak capek enggak juga gitu. Terus pagi juga dapat kerjaan juga gitu. Tuhannya bosnya juga baik juga banget gitu kan. Bercandain baru sebulan ya ngomong kita nggak kata yang satunya teman Wanto ngomong juga nggak naik gaji tuh bos katanya gitu. Nah terus aku coba ngomong walaupun bahasa Inggrisku belepetan gitu kan. Nih bos kita boleh nggak naikin gaji katanya gitu. Oh nanti pikir dulu sama satu bosnya lagi gitu kan. Akhirnya terus teman saya bilang, oh Ci kok Cici gampang banget sih kalau ngomong, kok tiba-tiba bos naikin gaji katanya gitu. Ya kan Tuhan kita yang dahsyat, aku ngomong gitu. Soalnya yang satu yang kita bertiga itu dia belum Kristen gitu kan. Kita punya Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan baik banget gitu.
nggak pernah ninggalin kita gitu kan. Terus minta 10 jam juga dikasih gitu kan. Tapi gampang banget ya Ci ya, kalau Cici ngomong katanya sama Kak Wahna ngomong kok juga gampang katanya. Padahal kita udah berapa lama kagak dikasihin gaji jam panjang dan juga gak dinaikin gaji katanya gitu. Akhirnya ya udahlah, Tuhan kita kan baik, aku bilang gitu. Ya Tuhan izinkan semua ini, dan juga ada penyakit segala, corona itu udah bikin stres, bikin apa, Tuhan malah sekarang tuh Tuhan sampai berkatin keluarga aku tuh sampai nggak nampungnya tuh susah sampai gitu kan. Jadi juga tiap hari dapat pizza terus sampai bosen sampai tetangga dikasih sampai bosen juga katanya. Udah mendingan nggak usah ngambil katanya gitu kan sih saya. Mami apalagi kalau aku kerja selalu dapat 2 pizza kan. Sampai bosen banget gitu. Kamu ngomong kasih tetangga, Ci udah bosen Ci, nggak usah katanya. Ya udah, sampai kalau Om deket aja udah aku kasih Om. Soalnya Om Panania saya bilang gitu sama Wanto. Ya udah, Tuhan pokoknya udah nggak pernah ninggalin kita dah. Sejak lockdown itu sampai sekarang pun Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dan juga terima kasih sama keluarga Om, Doni, Roy juga. Doni waktu itu, Don susuku habis Don, saya bilang tolong beliin, saya bilang gitu sama Doni. Ya udah nanti tapi pulang kerja ya, saya pulang kerja baru nganterin. Ya udah, saya bilang gitu. Pokoknya ya Tuhan memberkati keluarga Om, beri kesehatan keluarga Om juga, tante juga memperhatiin keluarga aku, gak pernah Tuhan tuh pakai Om buat nguatin aku sama Wanto, Samuel gitu kan. Emang Tuhan luar biasa banget dah pokoknya. Tuhan nggak pernah ninggalin semua ini. Kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, itu Tuhan mungkin punya maksud, dan juga kita harus lebih dekat gitu supaya kita mau lebih dekat sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan nggak izinkan ini, mungkin kita udah santai, udah enak gitu kan. Udah Tuhan nanti aja belakangan. Tapi Tuhan tuh emang uji kita sampai benar-benar kegencet pun baru kita nyari Tuhan. Nah itu Tuhan gak mau. Kita semuanya serahin sama Tuhan semuanya. Ya Tuhan dahsyat. Amin. Terima kasih. Saya rasa luar biasa sekali ya. Sampai kualan istilahnya bahasa ininya. Bahasa Jawanya. Sampai kualan berkat dari Tuhan katanya. Itu ya Tuhan baik sekali. Dari setengah mati waktu itu, nggak ada kerjaan, nggak ya perjuangan. Nah kita tahu semua di Australia sini bagaimana ya. Tapi Tuhan itu baik sekali. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada nggak yang mau lagi? Kita mau menelanjangi pekerjaan iblis. Ada nggak yang mau bersaksi lagi? Nggak ada ya? Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Before I forget, so again, wishing you a blessed, happy New Year. Vina, maybe if you don't mind, you can translate to Will. So, Oke, saudara, pagi hari ini
Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dari apa yang disaksikan ya, from the testimony of Gary and Ratna, we could see that is how great our God is, how good our God is, bagaimana baiknya. Nah, kata ini saya rasa sudah bisa dirasakan, ya bisa dikecap dan dirasakan oleh keluarga ya Wanto Ratna yang baru bersaksi. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Saudara, kita lihat ke belakang. We review again to the back 2021. Bagaimana Tuhan itu memelihara kita. How God look after us during 2021. Even probably there are many suffering. Ya, meskipun ada banyak mungkin ya, perjuangan, suffering, struggling, ya, duka cita, maybe grief, or anything. But the one thing, if we are able to enter 2022, that means God's will and God's purpose are not finished yet upon us. Berarti kalau kita bisa masuk 2022, ingat saudara, rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Sebab kita nggak ada yang tahu kan. We don't know yet what happened. Apa yang terjadi. Blank. Tapi Bible says, ya, Alkitab katakan bahwa life is so short. Hidup ini sangat singkat sekali. Kita nggak ada yang tahu mau berapa lama kita ada di dunia ini. We don't know. We don't know how long we will be here in this world. Because our citizen is not in this world. We are not the member of the kingdom of the darkness. Tapi kita the member of the kingdom of God. Kita lewat karya Kristus, ya, by the work of Christ, kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaannya, kerajaan terang. Nah, saudara, sebagai orang percaya, ya, seperti pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah, ya, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Ya, kepada orang-orang yang berlindung kepadanya, orang-orang yang mencari dia. To those, the believer who trust in him, who take refuge in him. So blessed. And then some says, Lord my God, no one can compare with you. You have done many miracles. And you plan to do many more for us. You plan to do many more for us. There are too many of them for me to talk about. So Lord my God, no one compare with you. There is no one compare with God, with our God. You've done many miracles. Pemazmur bisa mengatakan banyaklah yang telah engkau lakukan Tuhan. Saudara, dari kesaksian yang minggu lalu juga, ya, kalau kita melihat bagaimana, ya, dari beberapa kesaksian minggu lalu, bagaimana Tuhan telah melakukan banyak perbuatan yang ajaib dalam hidup, ya, saudara kita semua. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Tuhan. Ya, seperti kesaksian tadi juga. Tidak ada yang dapat disejajarkan. Betapa baiknya Tuhan itu. Maka dikatakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, kalau nggak dibatasi tadi kan terus mau ngomong terus. Ya. Tuhan itu baik, saudara. God is really, really good. Tuhan itu sangat baik. Makanya, if we are able to enter 2022, so the one thing that we should do, we should give our thankfulness to Him. Kita harus mengucap syukur kepada Dia. Bahwa apapun yang terjadi kita sudah lewati 2021, kita sedang entering 2022. Ya,
we know the world is uncertain. Dunia ini semakin tidak menentu. It's hard. The Bible says clearly, in the end, the world so hard. Hidup ini semakin sulit, semakin sukar. But for those, tapi pada mereka who take refuge in Him, this is blessed to them. They can taste and they can see how God is good. Kita dapat merasakan, kita dapat melihat, meskipun dunia sedang chaos, meskipun dunia sedang menuju ke arah yang tidak tahu mau dibawa kemana dunia ini, tapi kita orang-orang percaya, kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, beserta dengan kita, yang menjaga kita, yang selalu memberikan hal-hal yang ajaib kepada kita. Ada banyak hal seperti tadi yang dikatakan, waduh kena COVID. Wow. Waktu mereka katakan, waduh kita kena ya sudah mau diapain, ya kan? You must stay home, ya kan? Kamu nggak bisa kerja, kamu harus stay di rumah, kamu harus self isolate. Ya just dipantau aja, ya, what happened. Tapi ya itu semakin hari kok semakin, waduh nggak bisa nafas ini. Kalau nggak bisa nafas ya sudah, kamu kan dikasih tahu supaya call ambulan, dan ambulan bawa ke hospital. Saudara, dan luar biasanya sekali, kita biasanya kan kalau kena ambulan itu kan sudah sekarang nggak tahu ya berapa, $600-700 mungkin cuma manggil ambulan gitu aja. Jadi semuanya bisa free semuanya kan ya gitu. Jadi yang datang bukan 1 ambulan, malah sampai 3 ambulan waktu itu dia cerita. Luar biasa sekali. Dan Tuhan itu menunjukkan juga ya. Dan saya katakan pada mereka, ini lihat, ini ujian iman. This testing of your faith. Jadi testing iman. Jadi dalam keadaan kita di bawah, dalam keadaan suffer, dalam keadaan menderita, di mana COVID itu sedang menghantui di mana-mana. Kalau kita tahu di Indonesia berapa kena orang berangkat sudah kena berangkat itu yang tadi dikatakan oleh Ratna. Waduh, saya nggak siap kalau sampai Wanto berangkat, gitu ya. Nah, saudara, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan izinkan, dan menurut kesaksian Wanto, karena tiap Sabtu dia ikut Bible study yang lewat Zoom itu. Dia katakan justru saya dalam keadaan tidak berdaya, isolation buat 3 minggu mungkin dia. Itu dia mendalami terus Alkitab, dan saya lihat luar biasa sekali. Saudara saksikan kemarin waktu dia saksi, sudah saya katakan, wah lagi bisa jadi penginjil ini. Luar biasa sekali Tuhan itu. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Ya, tapi semuanya itu untuk kebaikan kita, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Maka dikatakan kita itu orang-orang yang dalam Tuhan, kita harus bisa melihat rencana Tuhan jauh ke depan, saudara. Nah, speaking again, 2021 is past already. So now, if God is allowed us that we enter 2022, we should look in the future what God will do through us. Ini penting, saudara. Sebab kalau enggak kita akan kebulat ya. Ini dunia ini sedang berputar, sedang tidak menentu, sedang chaos. Mau kemana ini dunia ini? Government juga bingung, saudara. Sebentar begini, sebentar begitu. Ya, sementara media blow up terus, ya kan? Berita-berita yang membuat kalau orang nggak beriman, mereka bisa takut. Mereka bisa khawatir. Maka saya katakan di sini, kita ini ditentukan bukan oleh kata media, bukan oleh kata orang, bukan oleh kata dokter, bukan kata oleh apa saja. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, that's all. Kalau kita bisa berpegang kepada itu, kita akan kuat, saudara. It doesn't matter orang jatuh, orang sakit, orang mati, it doesn't matter. Sebab kita percaya, kita akan tetap teguh, berdiri, tetap seperti gunung Sion, like Mount Zion. It's never be shaken because our God is surrounding us. Ini. Nah, ada enggak kita kira-kira seperti ini? Makanya saya melihat, saudara, ini banyak yang enggak datang, banyak yang takut juga. Ya kan? Ya enggak apa-apa lah, ya kan? Itu banyak yang harus isolasi, ya sementara yang holiday lah. Tetapi kita sebagai orang percaya, yang penting, saudara, kita bisa tetap
pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita bisa terus mengecap dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Supaya apa? Supaya 2022 kita juga akan melihat semakin lagi more and more the greatness and the goodness of God will be poured to us. Amin. Saya rasa itu sangat-sangat penting sekali, saudara. Sehingga kita bisa mengatakan banyaklah, ya Lord my God, no one can compare with you, Lord. See, you have done many miracles, and you plan to do many more for us. There are too many of them, Lord, for me to talk about. See, there are many. Ini dari seorang yang tahu, ya. Seorang yang sudah mengalami dan dia mengungkapkannya. Makanya saya katakan tadi, ayo saksikan, give your testimony. Pasti setiap kita punya testimoni. Saya pribadi aja kalau mau testimoni 1 minggu pun gak akan selesai, saudara. Terlalu banyak, terlalu luar biasa. How God help us, how God help me. See, seperti itu, ya. Sehingga apa? Masih pemazmur, ya. He declare, the Lord is my strength. See, the Lord is my strength and my shield, my impenetrable shield. Ya, impenetrable, sesuatu yang nggak bisa ditembus. Jadi shield ini tameng yang tidak bisa ditembus, itu my God. My heart trust in, relies in, and confidently leans on Him, and I am helped. See, therefore my heart greatly rejoices. See? 2022, we should rejoice. And with song will I praise Him. See, it doesn't matter. The world in chaotic, chaos dunia, but we still rejoice. Because we have a great God, a strong God. He is our strength. He is our shield. Luar biasa. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya saja hatiku percaya. Karena percaya maka dia tertolong, saudara. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Kenapa tertolong? Karena percaya. Because some trust in God, trust in Him, relies on Him, and confidently leans on Him. Makanya dalam hidup ini, in this life, don't trust to anyone. Don't trust. You will be disappointed if you trust men. Believe me. You will be disappointed if you trust men. Saya belajar banyak, saudara. Saya tidak pernah mengandalkan manusia, bergantung kepada manusia apalagi. No way. No way. Kalau mau bergantung, bergantunglah kepada Tuhan. Lean on it. Trust in Him. Bergantung pada manusia akan mengecewakan kita. 2022, saudara, kita sedang diingatkan supaya kita hanya memandang kepada Dia saja. Tidak akan pernah Dia mengecewakan kita. He will never be disappointed us. Never. So, 2021 is past already. Yang lalu sudah biarlah berlalu. Yang baru, yang sedang datang, ini yang sedang kita hadapi. Trust in Him. Believe in Him. Lean on Him. Bersandar kepada Dia, bergantung kepada Dia. Percaya hanya kepada Dia saja. Jangan percaya kepada manusia. Even kepada saya juga jangan. Percaya kepada firman. Dengarlah kepada firman-Nya. Jangan kepada manusianya. Waktu Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, apa yang dikatakan orang Farisi dengarlah, tapi jangan diikuti perbuatannya, manusianya jangan, tapi firman yes. Sehingga psalmist can say, the Lord is their strength, is my strength. He is the stronghold of salvation to me, or to His anointed. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ingat, we are the anointed. Kita orang-orang yang diurapi.
oleh Kristus. Dan pengurapan itu ada dalam kita. We should sure about this. Kita harus yakin akan hal ini. When we believe, when we receive, when we accept with our faith that Christ is our Lord. Tuhan itu, Kristus itu adalah Tuhan kita. Our Savior, our Redeemer. Maka saudara, Roh Kudus ada dalam kita. The Holy Spirit stay in us. Live in us, with us, accompany us. The Emmanuel, God is with us. So if God is with us, kalau Tuhan itu bersama kita, apa yang kita takuti dalam hidup ini? Nggak ada lagi. The question is, pertanyaan adalah, do you believe? Do you trust Him? Ini. If we believe 100%, we trust in Him. Saudara, hidup ini indah. How beautiful this life. This life is so beautiful, this life. Okay, move on. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Blessed or happy, fortunate or to be envied is the man who makes the Lord his refuge and trust and turns not to the proud, see, or to follower of false god. Itu. Jadi saudara, berbahagialah. Blessed, happy, fortunate, to be envied if we make the Lord our refuge. Jika kita buat Tuhan sebagai perlindungan kita. Jadi dalam hal apapun juga dalam hidup ini, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Jadikan Dia tempat sebagai kita percaya kepada Dia. Kita bersandar kepada Dia. Karena apa? Simple sekali. Sederhana. It's really sederhana. Tuhan, God created us. If we believe that God created us, saudara, kalau kita percaya Tuhan itu mencipta kita, masa Tuhan nggak tanggung jawab sih? Therefore Jesus says, look the birds on the air. They never planted, but my Father in heaven look after the birds. Tidak ada satu burung pun bisa jatuh tanpa Bapakku mengetahuinya. Seujung rambut kita pun jatuh, Tuhan juga tahu. Bayangkan saudara, can you imagine? If we are fear living in this world, if we are worry living in this world, kita akan chaos, saudara. Sorry, saya harus katakan ini, saudara. Karena saya dulu juga banyak sering mengalami yang khawatir-khawatir, yang takut-takut gitu. Tetapi setelah pertemuan pribadi, by personal relationship with Him, never ever fear anymore. Nggak ada lagi yang saya takuti, saudara. Apalagi ngomong setan, ya, saudara tahu sendiri berapa kali saya sudah katakan demonstration the power of God itu adalah yang satu, hantam kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Itu aja. Sehingga kita benar-benar the representative of the kingdom of God itu ada. That we are as His instrument, as His representative. Itu jelas sekali. Nah makanya berbahagialah yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Berbahagialah, so blessed, so fortunate, so happy, so to be envied is the man who makes the Lord his refuge and trust. 2022, the word says to us, trust in Him. Make Him as your refuge. Jadikan Dia, saudara, sebagai yang bisa engkau percaya di dalam segala hal. Jadikan Dia tempat perlindunganmu. Jangan mencari perlindungan kepada manusia. Nah, jangan, saudara. Akan mengecewakan. Siapa manusia? Mau berharaplah kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Kita berharap kepada Tuhan, tidak akan mengecewakan kita.
Maka berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia atau berharap kepada manusia, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jeremiah 17:5-8. Tapi berbahagialah. Nah, 2022, di awal minggu pertama ini, the first week of 2022, the word says to us, trust Him. Make Him our refuge and our strength. Biarlah Dia menjadi kekuatan kita, menjadi kota perlindungan kita, menjadi benteng keselamatan kita. Maka apa sih? Sakit penyakit pun juga akan lewat, saudara. Karena dengan begitu apa? Imun kita itu akan naik, saudara. Imun ini naik langsung. Tapi begitu kita mulai worry, mulai khawatir, langsung ngedrop, saudara. Enggak, saudara. Orang begitu, orang itu takut, khawatir. Belum berkelahi, karena saya seorang berkelahi, saudara. Sudah kalah duluan. Karena dia nggak akan punya kekuatan. Gitu. Jadi waktu kita trust in Him, nah ini trustnya kita nggak akan salah. Tapi kalau trust to human being, nah ini keliru. Waktu kita trust in Him, kekuatan. Ya, kita kalau soal penyakit, imun itu naik dengan sendirinya. Amin. Haleluya. Itu sudah jelas, saudara. Makanya Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, but spirit of power, see, of love and self-control, self-discipline. Itu. Nah, benar nggak itu ada dalam kita? Bisa nggak kita kontrol diri kita? Bisa nggak kita kuasai diri kita? Yes, of course. Pasti bisa. If we believe, if we trust in Him, so that power is in us already. Kuasa itu sudah ada dalam kita, sudah diberikan kepada kita. Maka dikatakan, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. You will receive power when the Holy Spirit fall on you. So the Holy Spirit is in us, is in you, is in me. Amen. There is His power, His love is in us. Again, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. See? Oh Lord of hosts, how blessed and greatly favored is the man who trusts in you. Trust in you, trust in God, trust in Jesus. Just imagine, He died for our sin. He sacrificed His life for us. For our transgression, for our iniquities, He died for us. He left the heaven, came down to the world, and became human. Menjadi manusia bahkan lebih rendah daripada manusia. With one purpose, to redeem us, to save us, and to restore us. Luar biasa, saudara. Saya ingin menangis kalau ngomong begini. Dia datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita, dan merestorasi hidup kita. Bicara restoration itu segala sesuatu yang hilang karena dosa dikembalikan, saudara. It's restoration. Saya menangkap persis. Makanya saya berikan kepada saudara pagi hari ini supaya saudara tangkap. Begitu kita percaya dalam Kristus, kita ditebus, kita diselamatkan, kita direstorasi. Everything that is lost because of sins, Christ has put it back. Apa yang hilang dari kita waktu kita dosa? Harga diri. Makanya orang yang berdosa itu tidak punya harga diri, saudara. Tapi waktu Tuhan pulihkan kita, harga diri kita dipulihkan. Kemuliaan Tuhan kembali kepada kita. Kuasa Tuhan kembali ada dalam kita. Mandat, otoritas, dan kuasa dikembalikan kepada kita. Sehingga setiap orang percaya, dia akan tahu kemana dia tujuannya, apa yang dia harus pandang, apa yang dia harus lakukan.
Kalau 2021 kita sudah lewati, 2022 Tuhan, I'm here. I'm ready Lord to go. Dahsyat saudara. Luar biasa sekali. Saya tergetar hati saya kalau saya ingat bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Kalau tidak, nggak mungkin hari ini saya jadi hamba Tuhan juga. Karena nggak ada plan untuk jadi hamba Tuhan kan. Tapi Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik. Haleluya. Sehingga pagi ini saya bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi saudara, don't trust to anyone. Jangan menaruh pengharapan to anyone. Kalau kita mau berharap, berharaplah kepada Tuhan. Kalau kita cari perlindungan kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Jangan. Karena itu bagi Tuhan akan sangat menjijikkan. Benar saudara. Makanya kan terkutuklah. Nah, Yeremia 17 ayat 5. Bagi mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. But blessed, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 2022, andalkan Tuhan. Trust Him more and more. Lean on Him. Supaya hidup kita berkenan dan diberkatilah kita. Speaking of blessed, diberkati, shalom, damai sejahtera, sukacita, itu nomor 1 saudara. Sebab damai sejahtera, peace and joy, itu tidak bisa didapatkan di dunia ini. We can't gain that from this world, peace and joy, just only in Jesus. And that is the work of the Holy Spirit, peace and joy. Yang terakhir, sebab for I knew the plans I have for you, declares the Lord. This is the Lord declares. Ya. This is not the prophet, bukan nabi, tapi Allah sendiri yang declare. For I know the plans I have for you, declare the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ini saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. That is the plan of God to every one of us. Take it. 2022. Renungkan, meditate. That is, God has planned on me. The plan that will bring prosperity into my life. The plan that have hope in the future. That is, ini dari Allah sendiri yang berbicara. Aku punya rancangan-rancangan. Maka dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Amin. Masih ingat ayat itu? Rancanganmu bukan rancanganku. Your plan is not my plan. Your way is not my way. Kadang-kadang kita ini berseberangan. Kita maunya kita aja. Makanya kita babak belur terus dalam hidup ini. Kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita nggak bisa melihat apa hal-hal yang baik Tuhan nyatakan kepada kita. Yang ada cuma babak belur terus kita. Karena kita berjalan on the wrong way. Therefore, your way is not my way. Jalanmu bukan jalanku. Tapi kalau kita, jalan Tuhan adalah firman Tuhan. The word of God is the way of God. Amin. Saudara, 2022, saya rasa saya belum share vision 2022, mungkin minggu depan. Tapi untuk perjalanan hidup kita 2022, kita lihat dari beberapa
yang Tuhan sudah izinkan berbicara kepada kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dibukakan, bahwa trust in Him. Jadikan Dia tempat perlindungan kita. Jadikan Dia itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan taruhlah pengharapan kita hanya kepada Dia saja, jangan kepada siapa-siapa. Karena Tuhan itu, saudara, sama dengan orang tua, saudara. Sama dengan seorang bapa kepada anak-anaknya. Kalau anak itu menaruh pengharapan penuh kepada papanya, dikatakan, papa yang di dunia aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi bapakmu yang di surga, kata Tuhan Yesus. Masa anakmu minta roti dikasih batu? Di mana sih ada bapak seperti itu? Kan nggak ada kan? Anaknya minta ikan dikasih ular, kan nggak ada kan? Apalagi bapak, Dia akan memberikan Roh Kudus. Terus ujungnya kepada Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu diberikan, Roh Kudus yang akan memimpin kita. So we are believer, kita ini orang-orang percaya yang ngaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan roh siapa-siapa, Roh Kudus sendiri. Therefore, engkau saudara, engkau penuh dengan Roh Kudus. Karena engkau menjadi orang percaya, apalagi sekarang ini keadaan apa itu? The situation like now, orang banyak takut, orang banyak enggak berani ke gereja. Gereja juga banyak tutup karena lihat keadaan, tapi saudara masih mencari Tuhan. Ini sesuatu hal yang akan Tuhan perhitungkan, percaya. Saudara, saya sudah orang yang suka menerobos seperti hal-hal seperti itu. Saya banyak hal. Makanya kalau saya selesaikan seminggu nggak akan selesai. Bagaimana Tuhan itu kalau kita berani kepada Dia, berani dalam arti berani mengorbankan harga diri kita untuk Tuhan, mengorbankan waktu kita untuk Tuhan, mengorbankan segala resources yang ada dalam kita untuk Tuhan. Semuanya, Lord, this is from you and for you. Dari engkau, untuk engkau, dan bagi engkau. Maka Tuhan itu tidak akan pernah mau diutangi oleh kita. Dan kita akan melihat janji firman Tuhan pasti digenapi. Aku tahu rancangan-rancangan apa untuk engkau. Amin. Rancangan damai sejahtera. The plan to prosper you and not to harm you. Never harm you. Never ever. But the plan to prosper you. To give you hope and a future. See, a future. Living with Him forever. Eternity. In heaven. Therefore, Christ came and died upon the cross. Ini perjamuan yang akan kita minum sebentar. Amin. Saya rasa itu saja saudara pagi hari ini. Dan saya undang musician dan singer. Let's come up please. There's a song. Let's the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Let the blind say I can see. Say I am strong. Let's stand up please. Nyanyikan dengan setengah suara saudara. Katakan Tuhan, Lord, ketika aku lemah, aku katakan aku kuat karena Engkau. Ketika aku dalam keadaan tidak ada apa-apa, miskin mungkin, poor in spirit, buat aku katakan
Aku kaya dalam Engkau Tuhan. Tuhan sedang melihat hati kita. Sementara saudara menyanyikan ini, saya akan berdoa untuk perjamuan ini. Tuhan, Lord, I pray for this Holy Communion. This your blood and your flesh which is given to us, Lord. Kami berdoa Tuhan, supaya perjamuan ini boleh menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami akan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, terlalu baik dalam hidup ini Tuhan. Mari memberkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin, kami percaya ada kekuatan, ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam darah-Mu Tuhan. Kekuatan yang merestorasi hidup kami, yang menyembuhkan kami, yang menguduskan kami, yang mengampuni kami, dan yang membenarkan kami dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati. Lord bless it. In Jesus. Silakan the Father mungkin bisa ngambil untuk anak-anaknya. Saudara bisa maju dari sini dulu. Ada yang belum dapat saudara? Kalau ada tolong angkat tangan. Ada yang belum dapat lagi? Kalau ada tolong angkat tangan. Please open the bread.
buka, angkat di tangan kanan saudara. And listen carefully. On the night when Jesus betrayed, he took the bread. And then he had given thanks. He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Pada waktu malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Remember, apa yang sedang kita pegang. Kita diingatkan bahwa Dia adalah Allah yang sudah turun, reincarnated himself to become human in Jesus Christ. Dia yang sudah menginkarnasi dirinya menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Dengan jalan itu, supaya dia menjadi yang sulung, menjadi saudara sulung, untuk membuka jalan bagi kita. Dia korbankan hidupnya hanya karena dia mengasihi kita, saudara. Remember that. He love you so much. He love you so much. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan. Bagi saya pribadi ini adalah hal-hal yang sangat vital sekali. Di mana ada Tuhan yang seperti Dia, yang mau berkorban bagi orang lain, bagi dosa, kesalahan manusia. Tanpa ini kita tidak akan selamat, saudara. Karena setiap dosa, satu dosa saja pasti dihukum oleh Allah. Oleh sebab itulah Kristus datang menjadi perantara, menjadi pendamai. Dan Dia korbankan, Dia Allah yang sedang murka untuk menghukum manusia berdosa. Dia berdiri di tengah, memberikan hidupnya, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia memperoleh anugerah kasih karunia dan keselamatan itu. Dan ini adalah demonstration of the love of God upon human being. Ingat saudara, ini adalah demonstrasi terbesar dari kasih Allah kepada manusia. Jangan sia-siakan. Oleh sebab itulah, memasuki 2022 ini, kita mau ingat akan karya Dia, supaya tidak gagal kita dalam hidup ini. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, persoalan yang terus tidak akan pernah berhenti dalam hidup ini, saudara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tapi ingat, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. 2022 kita adalah yang baru, yang lama sudah berlalu. Kristus hidup dalam kita, Kristus ada bersama kita. Dia yang lahir, yang baru kita peringati 2 minggu yang lalu. He is Emmanuel, God is with us. Dia ada bersama kita. Oleh sebab itu, mari saudara, kita katakan, kita ucapkan, terima kasih Tuhan. Say thanks to Him. Terima kasih Bapa, untuk semua yang sudah Engkau korbankan bagi kami. Manusia berdosa seperti kami yang sebenarnya layak untuk dihukum, tapi Engkau sudah menggantikan posisi kami Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah kami apa adanya Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada pada pagi hari ini, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami, kekeliruan kami baik sengaja maupun tidak Tuhan. Karena Engkau sudah melakukannya semuanya bagi kami, supaya kami tidak menderita hukuman itu, tidak mengalami penghukuman itu. Karena Engkau sudah angkat semuanya itu. Kami juga ingat akan saudara kami, orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kami, teman-teman kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, atau siapa saja Tuhan. Kami juga mau berdamai. Kami juga mau melepaskan roh pengampunan, supaya apa yang sebentar kami makan dan minum ini boleh mendatangkan berkat
bukan kutukan kepada kami, tapi berkat Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord, thank you. Mari saudara, kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Thank you Lord. Thank you Father. Open the cup. Please open the cup. And raise up in your right hand. Dan angkatlah cawan ini sesudah engkau buka saudara. Ingat, in the same way, after supper, Jesus took the cup and saying, "This cup is the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord is dead until he comes again." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Ingat saudara, dalam cawan ini ada perjanjian baru. Kita diikat oleh darah perjanjian. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. We are the covenant people. Kita adalah orang-orang perjanjian, umat perjanjian baru yang diikat oleh darah Yesus. Oleh sebab itulah jangan pernah takut lagi. Do not be afraid, do not be fear, do not worry about anything. Ingat, kita orang-orang covenant. We are the new covenant people. We are the new covenant. Kita orang-orang umat perjanjian baru. Ada perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian itu yang mengcover kita. Tidak ada satu kekuatan, satu roh apapun juga yang mampu untuk menyentuh kita di luar kehendak daripada Tuhan. Ingat Ayub. Remember Job. Ketika iblis, setan mau mengganggu dia, nggak bisa. Karena ada pagar. Dia katakan, karena ada pagar yang kau taruh, Tuhan. Dan biarlah pagar itu, waktu kita makan dan minum ini, turun kepadamu saudara, kepada keluargamu. Uramasika ya lamasata. Oh, haleluya, haleluya. Just feel him, feel him. He is here right now. His presence is here. Ingat pengorbanannya. Ingat darah yang dicurahkan. Dia digantung di atas kayu salib hanya untuk kita. Manusia berdosa yang layak untuk dihukum. Sehingga karena itulah kita menjadi worthy. Kita menjadi berharga di hadapannya. Semua yang hilang dikembalikan. Kita di-restore menjadi the new creation in Christ Jesus. Sehingga engkau pulang saudara boleh membawa kemenangan. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah diampuni dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada sakit penyakit, saudara pegang situ. Dan saudara imani, waktu aku minum darah Kristus, darah ini akan mengalir dalam tubuhku dan akan merestorasi segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ada beberapa keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Ada kuasa, ada mandat, ada otoritas yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu aku lepaskan kuasa-Mu. Kuasa yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang merestorasi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Biar pagi hari ini boleh menerima kesembuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, sebelum kita minum, sekali lagi, jangan menyimpan kepahitan. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Kita bereskan pagi ini di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita minum darah perjanjian ini, kita layak di hadapannya. Dan untuk menerima berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi, dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk semua yang sudah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Biarlah 2022 boleh kami lewati sama-sama bersama Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan kami. Kami pegang janji firman-Mu yang baru kami dengar Tuhan. Orang-orang yang mencari perlindungan kepadamu, orang-orang yang bersandar, yang berharap kepadamu, sekali-kali tidak akan Kau permalukan. Dan biarlah itu boleh menjadi kenyataan. 2022 setiap anak-anak-Mu akan berjalan dalam kemenangan-kemenangan-Mu Tuhan. Akan melihat Tuhan, peace and joy yang menjadi bagian mereka. Tuhan, janji firman-Mu akan Engkau genapi. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Tiba saatnya juga untuk kami memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Anak-anak-Mu juga yang mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Juga Tuhan, Engkau juga buka tikam-tikam langit sebagaimana yang Engkau janjikan. Supaya anak-anak-Mu semuanya hidup dalam kelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, karena saya akan share vision EMC 2022, so January this month we will only have one service. Jadi karena saya akan share visi 2022, kebaktian selama bulan Januari kita adakan satu kali combined service at 9:30 ya. Jadi sampai ketemu kembali 9:30 next Sunday 9:30, just only one service. Itu saja, dan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi thank you untuk semuanya. Dancing My Soul. Yes, Lord, how great you are. There is none like you. You are the creator of heaven and earth. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. How great you are, Lord. Thank you, Father. You're leading this service from the beginning until the end. And every one of us, we are so blessed by you.
Terima kasih Tuhan. Pimpinanmu, penyertaanmu, mulai dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami pulang sebentar boleh membawa berkat-berkat daripadamu. Kekuatan yang baru daripadamu untuk setiap kami tetap memandang kepada kemuliaan-Mu. Menaruh pengharapan kami dan trust kami hanya padamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang holiday, yang tidak hadir bersama-sama, di mana saja mereka berada Tuhan kawali selama musim-musim holiday ini Tuhan. Minggu depan kalau Tuhan izinkan bisa bertemu kembali. Dan juga saudara kami yang tidak kelihatan, yang sedang dalam self isolation di rumah masing-masing, dan juga yang sedang sakit Tuhan. Sekali lagi semuanya kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah lepaskan kuasa-Mu, dan biarlah kuasa kesembuhan boleh mereka alami, sehingga minggu-minggu depan kami bisa bertemu kembali dengan semua saudara kami. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ingatlah apa yang Allah katakan, apabila engkau setia dan taat kepada setiap firman yang kusampaikan kepadamu. Dia katakan, ketahuilah kemana engkau saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu, sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami pegang janji firman-Mu, iya dan amin. Engkau akan beserta dengan kami, engkau akan menjadi pelindung kami, dan engkau juga adalah sumber berkat bagi kami. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu. Dan sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, tiada habis-habisnya Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur kami dari dasar hati yang paling dalam. Memang engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita tinggalkan ruang ini. Bawalah bersamamu segala apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun hidup kita, yang akan mengajar kita, yang akan menyertai dan melindungi kita dan mempersatukan kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Oleh sebab itu, pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah dalam setiap usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah juga your financial. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Yang